tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ih ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu pokoknya nggak tahu lah, tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya, pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu ya, mungkin nggak semuanya, ini aku ya, tapi bener aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah, sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Ya, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cuplikan video di awal merupakan satu kesaksian yang sangat menarik, di mana seorang muslimah ini adalah orang yang sangat fanatik, sangat-sangat anti terhadap keyakinan orang lain. Bahkan disampaikan dalam kesaksiannya, melihat gereja saja penuh dengan kebencian, melihat orang Kristen yang pakai kalung salib saja sudah penuh dengan kebencian, amarah, dan ya dalam tanda petik bisa dikategorikan orang yang sangat radikal. Namun cara Tuhan itu sangat luar biasa ketika ia ingin memakai orang-orang tersebut, dan alhasilnya teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesaksian orang ini akhirnya dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini mengingatkan juga tentang kisah Rasul Paulus, di mana dulu adalah seorang yang sangat benci oleh orang-orang Kristen atau terutama para pengikut-pengikut Kristus. Ia mencari, berusaha untuk menghabisinya. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Paulus justru menjadi rasul yang dipilih khusus oleh Kristus untuk menjadi hamba yang siap melayani. Hal yang sama juga yang dialami oleh Murtadin ini. Awalnya ia sangat-sangat benci dengan yang namanya Kristen. Seperti yang saya katakan di awal, dia benci yang namanya gereja. Yang pakai kalung salib saja sudah benci, dan endingnya ia justru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan bahkan ia dipakai untuk melayani Tuhan. Oke teman-teman, mari kita saksikan dulu cuplikan berikut video ini. Jadi begini teman-teman, aku itu ya berlatar belakang Islam ya. Hanya saja aku itu orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan, karena nggak paham. Mikirku gini, orang Islam pasti masuk surga ya. Jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak ya udahlah gue orang Islam pasti gue masuk surga. Dan pada saat itu aku itu orangnya fanatik teman-teman ya, karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku. Di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam ya. Mungkin nggak semua orang Islam begitu, mungkin sebagian ada yang toleransi. Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi, karena aku merasa bahwasannya aku yang paling benar, aku yang paling ya benar lah istilahnya gitu, pasti aku masuk surga, mereka itu tidak. Mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah, dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan aku karena aku orang Islam ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu dekat dengan gereja. Kalau ada tilangan motor itu pasti aku lewat jalan-jalan kampung ya teman-teman. Dan aku tuh sering lewat kepada di depan gereja. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ih ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu pokoknya nggak tahu lah, tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya, pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu ya, mungkin nggak semuanya, ini aku ya, tapi bener aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah, sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Benar teman-teman ya, memang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib teman-teman. Dan itu ya bukan saya aja, teman-teman saya Murtadin, mereka ya bertobat karena mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Mungkin untuk kalian yang belum merasakan jamahan Tuhan, belum merasakan Tuhan menjamah kita secara real, mungkin kita nggak akan percaya ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar teman-teman ya, Allah yang maha perkasa ya teman-teman, Allah yang maha hadir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memang maha hadir. Dan itu aku ulang-ulang teman-teman, karena memang tidak ada Allah seperti Yesus ya teman-teman ya.
pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya, teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen, teman-teman. Pada saat itu masalah itu saja gitu dalam hidup aku. Anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Wah, jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya, teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen. Tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Tahu, iya tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen kenapa? Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih. Aku nggak mau punya teman orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu. Teman aku itu baik gitu. Dia itu apa ya namanya? Terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang. Dia itu nyemangatin aku, teman-teman. Tetapi timbul rasa apa ya namanya jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah. Ya itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini begini begini. Dia itu cuma senyum-senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum-senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah, pada saat itu lambat laun ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang apa ya namanya yang berperang itu ya, teman-teman, kan itu viral banget itu. Nah, terus aku orang Islam pasti aku berpihak kepada Palestina ya, karena Palestina adalah tempat tinggalnya khilafah umat Islam dan Israel adalah bangsa pilihan ya. Pasti dia berpihak kepada Israel. Di situ ada perang, teman-teman, perang cekcok lah istilahnya gitu. Aku ngebela Palestina, dia ngebela Israel. Pokoknya kata-kata kotor itu keluar saking keselnya, teman-teman. Dan itu, tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu tuh kenapa sih bukannya marah-marah malah sabar? Gak apa-apa, aku nggak boleh marah. Tuhan tuh nanti marah ke aku. Kalau aku nggak maafin kamu, nanti Tuhan nggak maafin aku. Aku tuh tambah penasaran, maksudnya ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Terus dia bilang, kamu tuh kenapa? Aku bilang gitu. Selalu mengandalkan Tuhan kamu, selalu memuji-muji Tuhan kamu. Tuhan kamu lo cuma nabi kan gitu kan. Nyatanya saya ingat khotbahnya Pak Bom luar biasa, ini jelas banget. Kata dia, kalau memang Yesus Kristus nabi, Pak Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup, akulah kebangkitan. Karena aku belum punya Alkitab, aku nggak paham teman-teman maksudnya apa gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus, tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh kekeh banget, teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh apa ya namanya memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu dan aku damai sejahtera. Aku semakin penasaran. Terus aku bilang sama dia gini, ya udah tunjukin kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar ya. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga selamat manusia, tunjukin ke aku. Aku tantang Tuhan pada saat itu, teman-teman, dengan emosi, dengan nada tinggi. Dia sampai, iya kamu benci nggak apa-apa, tapi jangan menghujat ya, karena apa namanya menghujat Roh Kudus itu dosanya tuh nggak bisa diampuni. Alah enggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu, teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya, jam 5, teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu, mana mukjizat nabi kamu. Dia tuh tanya-tanya, teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya, teman-teman, sama itu Al-Quran ya, itu mukjizat terbesar. Dan di hadis ada sih ya, air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku tuh kurang apa namanya, kurang aja gitu. Aduh enggak ini nih, kalau cuma itu doang nanti dia ketawa. Teman-teman, iya membelah bulan katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng katanya. Enggak dongeng, tidak. Di surat Al-Quran juga ada, aku bilang begitu. Lihat dong Yesus Kristus katanya gitu kan, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian, teman-teman. Wah, aku panas hati nih, masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding. Oke, baik teman-teman dan saudara sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, orang ini, murtadin ini awalnya orang yang sangat benci dengan orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus. Namun pada endingnya ia juga bertobat, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus sebelum ia bertobat. Dalam Kisah Para Rasul 9, mulai dari ayat 1 sampai akhir di ayat terakhir, Saulus bertobat dan akhirnya menjadi orang yang sangat militan, dan bahkan sekarang banyak kitab yang ditulis, sekitar 16 kitab suci yang ditulis oleh Paulus, yang tadinya seorang pembenci Kristen, dan ia
ingin menghabisi semua para pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Hatinya berkobar-kobar mencari mereka, tapi pada endingnya ia bertobat, menyerahkan dirinya, dan bahkan dia diutus oleh Tuhan setelah perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, itu sangat jelas sekali bagaimana Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Nah, teman-teman nanti baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai selesai kalau bisa. Ya, oke teman-teman, saya tidak memberikan komentar banyak dari cuplikan video ini, tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa sebusuk-busuk apapun hati kita, Tuhan pasti tahu. Sejahat-jahat apapun kita, Tuhan pasti akan mengubah. Ketika kita mulai sadar bahwa hidup ini tidak akan berarti dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu teman-teman, percayalah bahwa waktu Tuhan itu akan berlaku dalam setiap hidup manusia. Oke teman-teman, kiranya video ini memberkati dan kiranya teman-teman juga membagikan video ini supaya banyak orang yang percaya dan melalui video-video yang ada dalam channel ini banyak yang disadarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.